hadir juga Ibu Sesmen Pan RB, juga yang terhormat Kepala BKN, dan juga Saudara Kepala LAN, Bapak-Bapak dan pimpinan anggota Komisi UDA PRI yang hadir secara fisik maupun secara virtual. Pertama-tama kita panjatkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa, yang telah memberikan rahmat dan hidayah kepada kita semua, sehingga kita pada hari ini bisa melaksanakan tugas dan tanggung jawab kita sebagai terutama kami di anggota DPR melaksanakan tugas tanggung jawab konstitusional kita dalam bidang legislasi. Bapak Ibu sekalian, seperti biasa rapat-rapat di DPR masih dilaksanakan secara hybrid, dan ada yang hadir secara fisik dan juga hadir secara virtual, dan itu otomatis memudahkan kita, dan saya bisa menyatakan bahwa forum ini telah memenuhi quorum dan telah sesuai dengan ketentuan pasal 281 ayat 1 Peraturan Tertib DPR RI. Oleh karena itu berkenanlah saya untuk membuka rapat ini, dan rapat ini terbuka untuk umum. Selanjutnya kami mengucapkan terima kasih kepada Saudara Menko Polhukam, kemudian Pak Wakil Menteri Hukum dan HAM, Bapak yang mewakili Kementerian Dalam Negeri, Kepala BKN dan Kepala LAN untuk bisa memenuhi undangan kami pada hari ini. Bapak Ibu sekalian, rapat kita hari ini kita memang agendakan tindak lanjut dari rapat terakhir berkaitan dengan soal penyusunan rancangan undang-undang tentang pemekaran 3 provinsi di Papua. Jadi hari ini saya menawarkan sekaligus minta persetujuan dari Bapak-Bapak dan Ibu bahwa agenda kita tunggal. Kita akan membicarakan soal formasi pengisian formasi ASN di 3 provinsi hasil pemekaran ini. Apakah bisa kita setuju Bapak Ibu sekalian? Dan karena kita nanti pukul 13 juga ada rapat kerja pengambilan keputusan tingkat 1, saya menawarkan rapat ini kita bisa mungkin sampai 11.30 ya, 11.30 nanti kalau kita kurang kita perpanjang lagi. Setuju ya Bapak Ibu sekalian? Bapak Ibu sekalian, kami perlu menjelaskan bahwa di dalam 2 minggu terakhir ini kami membahas fokus terhadap penyelesaian rancangan undang-undang tentang pemekaran 3 provinsi. Banyak hal yang sudah kami selesaikan, tapi dari hasil kunjungan kami kemarin di Papua, baik di Merauke maupun di Jayapura, sebenarnya masyarakat yang diwakili ya, yang kita sudah anggap cukup representatif, semua elemen baik dari pemerintah daerah, provinsi, kabupaten, kota, kemudian panitia daerah pemekaran, tokoh adat, tokoh masyarakat, perwakilan suku dan segala macam, tidak lagi mempersoalkan apakah pemekaran ini diterima atau tidak diterima. Nah, yang kemudian mengemuka adalah mereka berharap bahwa pemekaran provinsi ini tetap bisa menggaransi keberadaan orang asli Papua. Ya, jadi semacam ada affirmative action terhadap posisi itu, dan mereka mengharapkan tidak akan terjadi migrasi besar-besaran ketika ini membuka adanya peluang munculnya formasi-formasi baru dalam pemerintahan daerah di sana. Nah, sesungguhnya di dalam salah satu penjelasan di undang-undang ini sudah tertera bahwa setiap pengisian formasi di Papua itu sudah dibuatkan maksimal harus memperhatikan 80% orang asli Papua. Nah, tetapi dari hasil diskusi kami kemarin, sepertinya kami akhirnya mengambil inisiatif dan menganggap perlu khusus untuk pengadaan ASN ini perlu pada pembicaraan serius gitu. Jadi kemarin kami mendapatkan informasi sekarang formasi yang ada di Papua itu seluruhnya sekitar 20.000 ya, 20.000. Nah, kalau nanti terjadi pemekaran pasti juga akan terjadi penambahan formasi.
Nah, saya waktu itu bertanya sama pemerintah daerah. Pertanyaannya, kalau misalnya katakanlah kita asumsikan 25%, apakah memang orang asli Papua itu bisa 80% dari 25.000 itu juga cukup memenuhi atau tidak? Nah, kalau tidak langsung terpenuhi, apakah kita, bagaimana caranya supaya tidak terjadi migrasi? Ya, apa yang harus kita lakukan? Apakah misalnya dengan mempercepat, mempersingkat, memperpendek pendidikan itu langsung bisa dimasukkan atau bagaimana? Ini yang saya kira salah satu yang harus kita bahas. Yang kedua adalah soal posisi tenaga honorer. Ya, di sana juga ada tenaga honorer, tetapi kalau misalnya kemudian kita masukkan dengan peraturan yang ada soal umur dan segala macam itu pasti akan menjadi kendala. Nah, kemarin kita ada yang mengusulkan gimana kalau misalnya seleksi atau kemudian pengisian dari posisi tenaga honorer itu dinaikkan umurnya menjadi 50. Nah, ini kalau memang ini kita lakukan, apa implikasinya terhadap misalnya daerah-daerah yang lain? Ini kan saya kira juga harus kita bicarakan. Nah, oleh karena itu intinya adalah bahwa kita hari ini membicarakan bagaimana undang-undang ini juga ada relevansinya ya, terhadap kebijakan penataan ASN kita. Ya, jangan sampai kalaupun kemudian kita ambil kebijakan diskresi, tapi itu nanti akan bertentangan dengan peraturan perundangan atau kebijakan yang selama diambil maupun yang akan diambil. Ya, karena kita sama-sama tahu statement terakhir dari Kementerian Pan-RB soal P3 kan juga tenaga honorer ini akan ada langkah-langkah ya, walaupun kemarin kita dapat informasi dari Kementerian Hukum dan HAM ternyata kebijakan terakhir pemerintah soal tenaga honorer ini bukan dihapus tapi ditata. Nah, ini yang juga kami ingin mendengarkan supaya undang-undang ini nanti, undang-undang di 3 provinsi ini betul-betul kita buat sesempurna mungkin dan bisa menjawab semua hal apa yang mungkin kita bisa antisipasi supaya tidak terjadi hal-hal yang kita tidak inginkan di tanah Papua ini. Nah, jadi kira-kira Pak Menteri itu yang menjadi agenda kita pada pagi hari ini. Mudah-mudahan hari ini kita bisa langsung menemukan solusi dan kemudian kita tuangkan mungkin 1-2 pasal tambahan sebelum nanti kita putuskan di jam 1 nanti, kira-kira begitu. Untuk itu kami persilakan pertama kali pada Saudara Menteri ad interim Menteri Pan ARB untuk memberikan penjelasan terkait dengan masalah itu. Kami persilakan, Pak. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat pimpinan sidang, pimpinan Komisi 2, Bapak Haji Ahmad Doli Kurnia Tanjung, kemudian Bapak Dr. Junimat Girsang, Bapak Saan Mustafa, dan para pimpinan serta anggota Komisi 2 yang hadir langsung maupun yang hadir melalui virtual. Izinkan, saya adalah Menteri Pan RB ad interim dan hari ini ditemani oleh Wamen Kumham, kemudian Sesmin Pan RB dan Deputi serta para staf ahli dan staf khusus, kemudian ada Dirjen PUM Kemendagri, kemudian ada juga Kepala BKN dan beberapa yang lain. Pada kesempatan yang bahagia ini, izinkan kami menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada pimpinan dan anggota Komisi DPR yang telah mengundang kami selaku wakil pemerintah guna memberikan masukan terkait dengan manajemen ASN pasca pemekaran Provinsi Papua kelak, yaitu Papua Selatan, Papua Tengah, dan Papua Pegunungan. Sebagaimana kita ketahui bersama bahwa manajemen ASN dilaksanakan berdasar sistem merit sesuai dengan kualifikasi, kompetensi, dan kinerja. Dengan
mempertimbangkan aspek integritas dan moralitas. Kemudian pengadaan calon ASN diperuntukkan bagi setiap WNI sehingga setiap WNI mempunyai kesempatan yang sama untuk melamar menjadi PNS dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja setelah memenuhi persyaratan tentu saja. Penerimaan PNS dan PPPK dilaksanakan melalui penilaian secara objektif berdasar kompetensi, kualifikasi, kebutuhan instansi pemerintah dan persyaratan lain yang dibutuhkan dalam jabatan. Selanjutnya, seiring dengan pelaksanaan PP 49 tahun 2018, status pegawai non-ASN harus menjadi ASN pada tahun 2023 dan setiap pejabat pembina kepegawaian atau PPK baik pusat maupun daerah tidak diperkenankan lagi mengangkat tenaga non-ASN. Ini telah ditegaskan sebagaimana surat Menpan RB nomor B 185 tanggal 31 Mei 2022 mengenai status kepegawaian di lingkungan instansi pemerintah pusat dan daerah. Jadi intinya Pak, kita membatasi pengangkatan tenaga honorer itu supaya dihentikan dan diselesaikan selambat-lambatnya nanti tahun 2023. Pimpinan dan anggota Komisi 2 yang terhormat, pengadaan calon ASN dilaksanakan bertujuan agar ASN memiliki karakteristik pribadi selaku penyelenggara pelayanan publik dan mampu berperan sebagai perekat NKRI. Memiliki intelijensia yang tinggi untuk pengembangan kapasitas dan kinerja organisasi serta memiliki keterampilan, keahlian, dan perilaku sesuai dengan kebutuhan jabatan. Itu pedoman dasarnya. Selanjutnya, pengadaan PNS dilaksanakan berdasar prinsip kompetitif, adil, objektif, transparan, bersih dari praktek korupsi, kolusi, dan nepotisme, dan tidak dipungut biaya. Dengan tujuan dan prinsip-prinsip tersebut diharapkan kualitas dan kuantitas ASN bisa menjadi lebih terukur dan terstandar di seluruh Indonesia, termasuk ASN di Provinsi Papua dan daerah otonomi baru Provinsi Papua sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan di bidang kepegawaian. Oleh sebab itu, berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang ASN beserta Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang manajemen PNS dan Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang manajemen PPPK. Maka setiap instansi menyampaikan usulan kebutuhan ASN kepada Menteri PAN RB dan Kepala BKN dengan pendapat dari Menteri Keuangan serta pertimbangan teknis dari BKN. Dalam hal ini, Kemenpan RB juga mempersiapkan peraturan pelaksanaannya melalui peraturan Menteri PAN RB nomor 20, 27, 28, dan 29 tahun 2001 untuk pengadaan calon ASN dan sekolah kedinasan, serta terakhir ada peraturan Menpan RB nomor 20 tahun 2022 untuk pengadaan PPPK guru tahun 2022. Pengadaan calon ASN tahun 2022 difokuskan pada PPK guru, tenaga kesehatan, dan tenaga lainnya. Pengadaan calon ASN ini diputuskan dengan mempertimbangkan tenaga honorer atau non-ASN yang memenuhi syarat penyerdanaan birokrasi dan kebutuhan ASN yang diusulkan oleh instansi pusat dan daerah dengan memperhatikan kemampuan pembayaran gaji dan tunjangan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Adapun jumlah rencana usulan rekrutmen calon ASN tahun 2022 adalah 1.086.128 orang. 1.086.128 orang atau formasi jabatan. Saudara pimpinan komisi dan anggota DPR RI, pimpinan Komisi 2, terkait
dengan pemenuhan ASN Provinsi Papua dan Papua Barat difokuskan untuk penyelesaian formasi tahun 2021 yang diselenggarakan pada tahun 2022. Untuk formasi tahun 2022 hanya untuk jabatan fungsional PPPK guru dan tenaga kesehatan yang sekarang dalam proses validasi. Selain itu, antara tahun 2014 sampai dengan 2021, Provinsi Papua dan Papua Barat telah diberikan afirmasi pengangkatan calon ASN sebanyak 2.319. Diulangi, sebanyak 2.319 formasi jabatan. Alokasi formasi ASN tahun 2021 untuk Papua dan Papua Barat sebanyak 41.376 yang terdiri dari 20.000 tenaga honorer dan 8.895 CPNS untuk provinsi, kabupaten, kota se-provinsi Papua, serta 8.100 tenaga honorer dan 4.381 CPNS untuk provinsi, kabupaten, kota se-provinsi Papua Barat. Dari alokasi formasi untuk Provinsi Papua Barat, alokasi formasi PPPK sejumlah 512 yang ditetapkan sejumlah 439 dan untuk 73 tidak ditetapkan karena tidak terdapat di dalam database sesuai dengan verifikasi dan validasi BKN dan BPKP. Sedangkan untuk Kota Sorong telah ditetapkan formasi CPNS tahun 2021 sejumlah 286. Selanjutnya masih terdapat proses penetapan formasi untuk Provinsi Papua sebanyak 1.838 formasi CPNS dan 896 formasi PPPK. Serta untuk Kabupaten Mimika sejumlah 422 formasi CPNS dan 173 PPPK. Penetapan formasi sebagaimana tersebut didasarkan pada usulan formasi masing-masing PPK. Untuk itu, dalam pengisian SDM ASN Pemekaran Provinsi Papua yang terdiri dari Provinsi Papua Selatan, Papua Tengah, dan Papua Pegunungan Tengah harus mempertimbangkan aspek geospasial, desain organisasi, pengisian DPRD, dan pendanaan atau anggaran. Selain itu, pemenuhan DOB Papua dilakukan melalui pemetaan jabatan yang dilakukan oleh Pemda masing-masing sesuai dengan kuota bagi orang asli Papua yang tersebar pada kementerian atau lembaga dan Pemda. Kemudian pengalihan ASN dari daerah induk ke daerah pemekaran dan pemenuhan alokasi formasi baru apabila diperlukan. Dengan demikian, kami berpandangan bahwa kebutuhan ASN di DOB Provinsi Papua nantinya dapat dipenuhi dari tenaga honorer dan CPNS formasi 2021 dari Provinsi Induk, penerima beasiswa S2 Papua sebanyak 434 orang, dan lulusan IPDN periode 2017-2021 sebanyak 487 orang. Hal ini dilaksanakan dengan penghitungan kebutuhan DOB Provinsi Papua sebanyak 46.000 ASN dan mempertimbangkan kearifan lokal Papua dengan komposisi 80% OAP dan 20% non-OAP. Pimpinan dan anggota Komisi 2 DPR RI yang terhormat, dalam hal pencepatan pengisian jabatan ASN dan agar pelaksanaan pemerintahan dan pembangunan berjalan dengan cepat, efektif, dan efisien, pengisian jabatan ASN pada DOB Provinsi Papua dapat dilakukan dengan 3 hal sebagai berikut. 1. Pengukuhan dalam jabatan bagi yang telah menduduki jabatan setara dengan jabatan yang masih satu rumpun jabatan, khususnya yang berasal dari Provinsi Induk. Yang kedua, uji kesesuaian dalam jabatan atau job fit bagi pegawai
yang telah menduduki jabatan setara dengan rumpun jabatan yang berbeda. Lalu yang ketiga, seleksi terbuka dan kompetitif berdasarkan peraturan perundang-undangan. Apabila tidak terdapat kesesuaian PNS dengan jabatan yang dibutuhkan, baik dari dalam lingkungan maupun provinsi Papua maupun di luar provinsi Papua. Jadi itu seleksi terbukanya. Proses pengisian jabatan tersebut dilaksanakan oleh panitia seleksi dan dilakukan pengawasan oleh KASN dan Kementerian Dalam Negeri guna menjaga objektivitas, akuntabilitas, dan keadilan dalam proses. Pimpinan, sebelum saya akhiri, maka aspirasi tadi tentang dispensasi sebagai bagian dari aspirasi mengenai usia 50 tahun bisa kami pertimbangkan dan didiskusikan, dimatangkan kembali payung hukumnya pada kesempatan raker hari ini. Demikian penjelasan kami. Pada prinsipnya Kementerian PAN-RB akan mendukung upaya DPR dan pemerintah dalam rangka mewujudkan pemerintahan yang bersih dan melayani, serta upaya penguatan pemerintah daerah dalam mewujudkan kesejahteraan rakyat dan pemerataan pembangunan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Saudara Menteri. Selanjutnya kami ada yang mau ditambahkan dari BKN? Cukup. Pak Wamen. Terima kasih Pak Ketua. Yang saya muliakan para anggota Komisi 2, Pak Profesor Mahfud, Menteri PAN-RB ad interim, Kepala LAN, Bapak Kepala BKN. Pada dasarnya dengan adanya permintaan berdasarkan aspirasi yang disampaikan oleh Yang Mulia, kami dari Kementerian Hukum dan HAM menyetujui, dan ini adalah suatu proses panjang. Raison d'être dari Undang-Undang Otonomi Khusus Papua yang direvisi dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021 antara lain adalah afirmasi terhadap sumber daya manusia. Dalam hal ini adalah melibatkan orang asli Papua. Dengan demikian kami dapat menyetujui apa yang disampaikan oleh Prof. Mahfud dalam kapasitas sebagai Menteri PAN-RB ad interim, dengan tadi juga dipertimbangkan untuk usia 50 tahun. Sehingga karena Undang-Undang Otonomi ini yang merupakan teknisnya itu ada pada Undang-Undang Pemekaran, dianggap sebagai suatu lex specialis sistematis ketika kita mencantumkan nanti di dalam undang-undang ini mengenai batas usia untuk pertama kalinya 50 tahun. Dengan demikian ketentuan yang lainnya tidak berlaku karena ini betul-betul bersifat ain malih terhadap Undang-Undang Pemekaran ini. Sekian dan terima kasih. Baik, terima kasih Pak Wakil Menteri. Pak BKN nggak ada, Pak Mendagri nggak ada ya? LAN ada, silakan. Baik, terima kasih pimpinan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pimpinan dan juga anggota Komisi 2 yang terhormat, izin Pak Menteri, Pak Wamen, dan juga kawan-kawan dari Kemendagri BKN terkait dengan pengisian SDM di daerah otonomi baru Papua terkait dengan proses pemekaran. Tentu pertanyaan kita adalah kalau daerah otonomi baru ini dibentuk, bagaimana agar pemerintahan ini bisa running, bisa berjalan. Tentu tidak hanya policy, tidak hanya kelembagaan, tidak hanya sarpas, tetapi juga persoalan SDM. Nah, ada beberapa skenario menurut saya dalam rangka pengisian SDM di daerah otonomi baru. Pertama, tentu skenario jangka pendek. Ini bagaimanapun ketika daerah otonomi baru itu dibentuk, pemerintahan harus segera
terlaksana. Untuk itu maka diperlukan SDM-SDM, pejabat-pejabat yang akan bisa melaksanakan tugas-tugas pemerintahan. Nah, itu tidak bisa kita siapkan dalam waktu yang cukup lama. Karena kalau kita menyekolahkan orang, kita merekrut PNS, itu orang bisa duduk dalam jabatan minimal 16 tahun. Kalau kita berhitung normal, baru bisa duduk di level eselon 3 lah ya. Tetapi kalau kita menunggu itu akan lama sekali. Maka tadi terobosan untuk afirmasi Bangkom di Papua juga perlu dipertimbangkan. Nah, skenario jangka pendek adalah bagaimana kita mengisi kekosongan jabatan-jabatan di daerah otonom baru tadi melalui pergeseran atau mutasi dari provinsi induk, yang tentu itu juga kalau kita hitung tidak cukup, Pak. Saya sudah diskusi dengan teman-teman Biro Hukum di Papua beberapa waktu yang lalu, ini juga tidak cukup. Untuk itu maka tentu harus ada skenario. Kalau kita berpatokan pada 80% harus diisi oleh orang asli Papua, ini tidak akan tercukupi. Untuk itu maka perlu ada skenario. Misalnya dalam jangka pendek ya, untuk agar pemerintahan ini bisa terlaksana, diperkenankan atau dimungkinkan bahwa juga kita bisa ambil dari non Papua untuk sementara waktu jangka pendek. Tetapi setelah kita siapkan mereka, misalnya dalam waktu 3 tahun atau 5 tahun, baru kemudian 80% orang asli Papua ini sudah bisa diberlakukan murni, sambil kita menunggu hasil rekrutmen baru. Nah, Pak Ibu sekalian, mohon maaf, selain kita fokus pada rekrutmen CPNS baru dan formasi, saya juga ingin mengingatkan bahwa di Papua saat ini juga masih ada masalah terkait dengan CPNS-CNMS di sana. Dari tahun 18 sampai sekarang, masih ada 4.160 CPNS Papua yang belum latsar. Padahal undang-undang Yang belum apa? 4.160 Yang belum apa? yang belum latsar, Pak. Lansar. Pelatihan dasar, sehingga mereka belum bisa diangkat jadi PNS murni. Padahal undang-undang mengamanatkan 1 tahun mereka harus ikut latsar. Ini tentu persoalan krusial. Kemarin saya kumpulkan semua, sekda-sekda kabupaten, kota, dan juga kepala BKD-nya agar diurus. Jadi persoalannya bukan sekedar anggaran, tetapi karena memang tidak diurus dengan baik. Untuk itu maka sesuai dengan surat dari Pak Bima bahwa akhir tahun ini mereka harus sudah selesai, kita sedang kebut duduk bersama agar mereka semua bisa diangkat menjadi PNS dalam tahun ini semua. Itu rekrutmen 2018, Pak. Kita bayangkan kalau kita rekrut sekarang tidak diurus juga, ini akan juga menjadi persoalan yang krusial di sana. Nah, tadi sampaikan oleh pimpinan bahwa kita perlu mencari alternatif baru bagaimana melakukan percepatan pengembangan kompetensi kapasitas kawan-kawan di sana. Sesuai dengan impres percepatan pembangunan Papua Barat, saya kira memang kita juga sedang lakukan ada namanya program Bangkom Afirmasi. Yang saat ini kita memang sedang mengusulkan tambahan anggaran untuk mendukung proses percepatan pengembangan kompetensi kawan-kawan di Papua melalui program magang, program pelatihan-pelatihan agar mereka bisa bisa ada percepatan peningkatan kompetensi mereka sehingga mereka siap duduk di dalam jabatan-jabatan yang ada di daerah otonomi baru tadi. Saya kira itu dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Dirjen. Izin Pak Menpan RB, interim pimpinan. Saya menambahkan saja. Jadi benar bahwa disampaikan Pak Ketua tadi, sungguh-sungguh aspirasi dari masyarakat Papua, bagaimana ada afirmasi. Ini ada 2 SDM sebenarnya, ada SDM aparatur, ada SDM masyarakat. Jadi untuk SDM aparatur, kan selama ini sudah ada aturannya bagaimana pengangkatan ASN yang PNS dan ASN yang P3K. Nah, kalau kita hendak memenuhi 80% OAP dengan hukum yang tersedia tidak memungkinkan. Jadi kami sangat setuju dengan Bapak Menteri tadi, jika memang undang-undang ini memberi ruang afirmasi khusus untuk pengangkatan pertama kalinya, ada ruang diberikan afirmasi maksimal 50 tahun tadi. Dan mungkin ada waktu pimpinan yang jangka waktu yang diberikan, ini juga tidak berlaku selamanya. Ini ada 2 tahun pertama ini, begitu kita ketok hari ini misalnya, atau minggu ini undang-undang ini, tentu harapan masyarakat di Papua, mereka mendapatkan manfaat dari pemekaran ini. 2 tahun pertama ini kan masih diisi oleh penjabat gubernur, kepala daerah. Nah, gubernur definitifnya kan di 2024. Nah, silakan
forum ini pimpinan menentukan dikasih batas waktu berapa lama afirmasi untuk batasan usia maksimal 50 tahun ini diterapkan. Demikian dari kami. Terima kasih pimpinan. Baik, terima kasih Pak Dirjen. Bapak Ibu sekalian, saya kira kita langsung masuk ke pasal aja ya. Apalagi ini ada Pak Wamenkumham ini biasanya cepat ya ini. Tapi begini, sebelum kita masuk ke sana, apa tadi yang disampaikan oleh Kepala LAN itu ini menjadi catatan kita. Kami juga kemarin sudah sampaikan kepada Kementerian Dalam Negeri bahwa urusan pemekaran atau pembentukan 3 provinsi Papua ini tidak kemudian selesai begitu undang-undang ini diketok. Nah, kami meminta supaya ada roadmap atau rencana kerja ya, yang kemudian nanti juga perlu dikomunikasikan kepada kami sehingga memang nanti kita tahu sampai pembentukan final utuh provinsi ini jadi tahun 2024 atau tahun berapa. Nah, itu juga harus clear dan itu harus terintegrasi dari semua aspek. Nah, termasuk tadi yang disampaikan oleh Kepala LAN tadi ya. Jadi soal pengadaan nanti mungkin dari BKN juga begitu ya. Jadi terintegrasi. Juga nanti masalah soal kepolisian, soal TNI, soal IPDN dan macam-macam itu mungkin harus ada penambahan kuota atau diskresi khusus tentang itu supaya memang pada saat memang betul-betul utuh jadi provinsi itu semua isi undang-undang ini bisa terpenuhi. Nah, termasuk tadi misalnya, saya juga pernah membayangkan itu, saya diskusi kemarin nih, kalau misalnya tidak cukup, memungkinkan tidak dengan melibatkan dari lain, tapi tidak menjadi migrasi secara utuh, mungkin dikontrak berapa tahun gitu kan. Nah ini mungkin saya kira harus dibicarakan nanti sama di roadmap itu. Nah, Pak Menteri, kemarin kami sudah punya rancangan gitu ya. Di pasal terakhir kita buat di ketentuan peralihan ya. Nah, kira-kira ini. Tapi menurut saya sebelum soal khusus masalah tenaga honorer, ini harus ada juga satu ayat yang menjelaskan tentang tadi ya, kebijakan afirmatif ya terhadap pengadaan seluruh masalah ASN. Kira-kira gitu Pak Wamen. Jadi bukan hanya soal tenaga honorer saja, tapi juga bicara tentang tadi bagaimana undang-undang ini menjadi payung hukum untuk nanti bicara tentang roadmap pengadaan soal pengisian ASN itu. Jadi setidaknya kalau menurut saya mungkin pasal ini ada 2 ayat, yang satu bicara tentang soal pengisian soal ASN secara keseluruhan, yang kedua baru spesifik soal tenaga honorer. Atau ada pandangan lain? Silakan. Juga termasuk Bapak Ibu sekalian kalau misalnya ada pimpinan dan anggota Komisi 2. Lagi nurunin laptop. Izin Ketua. Silakan Pak Heru. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera. Yang terhormat pimpinan Komisi 2 dan Bapak Ibu anggota Komisi 2, Bapak Menteri Pan-RB, Wamenkumham, beserta jajaran, Mendagri, atau yang mewakili, BKN, LAN, dan semua yang hadir dari pemerintah. Kami mengikuti walaupun mungkin belum sepenuhnya masuk ke pikiran saya. Yang pertama, afirmasi SDM. Saya kira ini satu kebijakan yang sangat bijaksana. Tentang batasan usia maksimum 50 tahun, kami menggarisbawahi. Kemudian yang disampaikan secara khusus oleh Kepala LAN, bagaimana ketika dalam jangka pendek formasi 80%, 20%, 80% untuk orang asli Papua belum bisa dipenuhi, bisa mungkin sementara 80%-nya
katakanlah dikurangi 20% untuk non orang asli Papua naik. Secara teknis saya kira ini sangat masuk akal. Hanya kami mohon dipertimbangkan secara psikokulturalnya. Yang antara lain mungkin roadmap-nya harus secara jelas dan rinci. Itu pun saya belum terlalu yakin. Ya, pendek kata bagaimana ini supaya kebijakan yang sementara dan saya kira ini sesuai dengan kebutuhan bisa diterima oleh masyarakat setempat. Ini itu satu. Yang kedua, kita sudah bicara panjang lebar membahas dari hari-hari yang lalu sampai hari ini. Kita sudah banyak membicarakan pemerintahan dalam arti pemerintahan sipil. Tadi juga disinggung oleh Pak Ketua. Sementara pemerintahan yang kuat tentu tidak hanya pemerintahan sipilnya. Penjabat gubernur sudah diformat, ya. Aparat di bawahnya juga sudah diformat. Tapi saya menggarisbawahi juga bagaimana untuk aparat militer, kepolisian, kemudian juga aparat penegak hukum lainnya seperti kejaksaan dan lain sebagainya. Saya kira ini penting. Pertanyaan saya dalam pikiran saya, apakah ini bisa sekaligus dibicarakan di sini? Karena ini menyangkut aparat TNI, lembaga kepolisian dan lain sebagainya. Yang saya pikir ini tidak bisa dipisahkan. Kalau kita bicara pemerintahan dan juga pemerintahan daerah seutuhnya, dalam hal ini untuk daerah otonomi baru di Papua. Sekian, terima kasih. Itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Samsul, baru Pak Gaus. Terima kasih Ketua Komisi 2 dan pimpinan Komisi 2 lainnya, dan yang kami hormati Menpan RB, Halin Trim, dan Wamenkum, Pak Dirjen yang mewakili Menteri Dalam Negeri, kemudian Kepala LAN dan BKN RI, dan rekan-rekan sekalian, para anggota Komisi 2. Persoalan yang kita ingin capai adalah bagaimana pasal peraturan peralihan yang kita beri angka kemarin itu, kalau tidak salah pasal 21 tentang pengisian aparatur sipil negara untuk pertama dapat dengan mengangkat pegawai honor orang asli Papua. Tempoh hari Pak Dirjen juga pernah menyampaikan bahwa jumlah yang diperlukan untuk setiap provinsi itu atau ketiga provinsi baru di Papua ini adalah 1.200 orang. Kemudian kalau kita ambil 80% dari itu, artinya ada 960 orang Papua asli yang kita akan isi untuk mereka. Setelah kami coba memutar balik bagaimana teknis pengisian itu, berdasarkan peraturan pemerintah nomor 49 tahun 2018 tentang manajemen pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja, kami menyarankan untuk mempercepat proses pengadaan pegawai honor orang asli Papua ini adalah melalui proses dari P3. Ini saran kami saja. Oleh karena itu, di dalam pasal 13, 14, 15 dan seterusnya itu diatur bagaimana teknik pengadaan pegawai P3 tersebut, P3K tersebut. Dimulai dari perencanaan, kebutuhan, ya katakan 960 orang tadi itu, dan seterusnya sampai mereka itu dapat diterima. Oleh karena itu saran kami barangkali untuk dapat pengisian ini kita tinggal bagaimana melakukan afirmasi ini melalui apakah akan dituangkan di dalam pasal 21 itu dibunyikan kita melakukan semacam penyiapan peraturan pemerintah yang lebih menyempurnakan sikit dan memberikan afirmasi khusus kepada orang asli Papua
pada pasal 21 tersebut yang intisarinya bagaimana PP 49 tahun 2014 itu diberikan tambahan-tambahan pasal atau ayat tambahan yang kita bunyikan pada pasal 21 untuk memperkuat undang-undang ini. Tinggal lagi nanti ke depan bagaimana PP itu kita selesaikan, tapi setidaknya pasal 21 sudah terisi bagaimana para kita menghadapi suasana peralihan menjelang semuanya akan menjadi definitif, baik itu gubernur dan PNS serta P3K-nya. Barangkali saran kami seperti itu Pak Ketua, kita masukkan pasal 21 ini dengan tambahan dibunyikan bagaimana kita melakukan afirmasi terhadap peraturan pemerintah nomor 49 tahun 2018 tersebut. Pengisian aparatur sipil negara untuk pertama kali dapat dilakukan dengan tolong dikembalikan layarnya. Kami ulangi, pasal 21, pengisian aparatur sipil negara untuk pertama kali dapat dilakukan dengan mengangkat pegawai honor orang asli Papua yang telah terdaftar sebagai tenaga honor kategori 2 di BKN untuk pegawai negeri sipil dan untuk P3K dengan, nah ini kita tambahkan apa kalimat yang diperlukan untuk afirmasi yang intinya memerintahkan kepada kita pengisian itu dilakukan dengan menyiapkan melalui perubahan peraturan pemerintah nomor 49 tahun 2014 tersebut. Jadi kita pada saat ini memprioritaskan bahwasanya 80% untuk orang asli Papua itu untuk jatah P3K sementara ini guna dapat mengejar waktu yang diperlukan seperti yang disarankan oleh Pak Dirjen kemarin itu. Kita perlu persiapan untuk pelantikan dan segala macamnya, tapi tenaga atau task force-nya kita ambil dari P3 yang sudah melalui proses penerimaan mereka dengan cara diberikan informasi khusus sehingga penerimanya jadi lebih cepat. Saya kira demikian saran kami Pak Ketua. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Gaus. Terima kasih pimpinan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pimpinan dan anggota Komisi 2 yang saya hormati, Bapak Menteri Adentrin, Menpan RB, Pak PKN, Wamen, Kepala LAN, Pak Dirjen, hadirin dan hadirat yang saya muliakan. Menyimak apa yang disampaikan oleh Pak Menteri Adentrin, Menpan RB, banyak informasi yang kita dapatkan dari apa yang beliau sampaikan kepada kita dalam rangka menjawab persoalan-persoalan berkaitan terhadap akan ditetapkan dan diputuskannya daerah otonomi baru yang jumlahnya juga dahsyat, yaitu sebanyak 3 provinsi. Apa yang disampaikan oleh Ketua adalah menjadi persoalan bagi kita dalam menyikapi pemerintahan berikutnya. Di BBC hari ini disebutkan oleh Joe Hermansyah, mantan Dirjen Oda, dikatakan daerah otonomi baru gagal. Dan saya membantah terhadap persoalan itu. Salah satu persoalan yang beliau sampaikan adalah, pertama adalah tentang anggaran dari daerah yang bersangkutan. Yang kedua adalah yang bersangkutan terhadap apa yang sedang kita bicarakan. Tentu ini sesuatu yang perlu kita sikapi secara seksama. Dan saya menyampaikan terima kasih kepada Pak Menteri yang sudah memberikan gambaran tentang kondisi objektif di daerah Papua itu.
sebagaimana disampaikan, sudah ada yang bersifatnya penetapan formasi, ada juga dalam proses penetapan formasi, baik di APDM, P3K, dan lain sebagainya. Tentu saya juga berharap kepada pimpinan apa yang disampaikan oleh Kepala LAN. Tentu kita tidak serta-merta menerapkan 80% orang asli Papua itu. Dan saya sangat setuju perlu ada roadmap sehingga jelas bahwa keberpihakan kita kepada Papua dalam rangka percepatan pembangunan dalam berbagai aspek kehidupan adalah merupakan sesuatu yang mutlak kita lakukan. Inilah pendekatan-pendekatan yang perlu kita siasati, sehingga menurut hemat saya secara teknis nantinya Ketua, persoalan-persoalan yang disampaikan tadi, karena sudah ada bahan-bahan yang disampaikan dan solusi-solusi yang disampaikan oleh Kepala LAN ini, menurut hemat saya adalah bagian dari jalan keluar untuk menyikapi kekurangan SDM itu. Namun dari apa yang disampaikan oleh BKN, peta dari 29 kabupaten kota, ini juga bisa menjawab terhadap persoalan-persoalan untuk mengisi jabatan-jabatan. Karena saya lihat jabatan 4B itu ada sekitar 4.065 orang. Artinya jumlah daripada dinas eselon 2B itu tidaklah sebanyak itu. Berat ada yang jabatan 4B yang dimiliki oleh seseorang itu, dia tidak punya jabatan eselonisasi itu. Bagaimana secara teknis tentang persoalan ini kita serahkan ke tim yang akan dibentuk oleh pemerintah, bukan kita, sehingga persoalan-persoalan yang menjadi persoalan bagi kita yang kita bicarakan dari kemarin sampai detik ini, dan ini adalah bagian daripada bagaimana kebijakan yang akan kita ambil untuk menyikapi masalah-masalah SDM ini. Jadi intinya Ketua, saya sangat menyetujui perlu ada roadmap, kemudian kita bentuk tim khusus yang berkaitan tentang persoalan ini, sehingga kekhawatiran terhadap pengisian jabatan-jabatan yang ada, apakah P3K dan lain sebagainya, jabatan eselonisasinya, tentu bisa kita wujudkan dengan melakukan pemetaan dan membentuk tim khusus untuk mengisi persoalan-persoalan yang kita bicarakan pada hari ini. Barangkali demikian pimpinan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Gaus. Cukup ya sekira ya? Cukup lah. Sekarang kita langsung masuk ke pasal-pasal aja. Ini dari tadi Pak Wamen udah kode-kode saya, dia udah tulis-tulis ini. Silakan Pak Wamen. Makasih Pak Ketua, ini tadi dari Prof Mahfud ini juga, jadi berdua ini. Ini mungkin dijadikan 2 ayat, jadi tidak dimasukkan dalam penjelasan. Mungkin kami bacakan dulu untuk aturan. Langsung tulis saja. Ya. Saya bayangkan. Untuk ayat 1-nya, untuk pertama kalinya pengisian ASN di Provinsi Papua dapat dilakukan dengan titik 2. 1. Oh boleh, boleh ya. Mengangkat pegawai honorer OAP yang telah terdaftar sebagai tenaga honorer di BKN, sebagai CPNS, dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja. B.
Persyaratan untuk menjadi ASN sebagaimana dimaksud pada huruf A berusia paling tinggi 50 tahun. Ayat 2, penataan ASN selanjutnya di Provinsi Papua diatur lebih lanjut dengan peraturan menteri yang membidangi ASN dengan memperhatikan ketentuan pada ayat 1 sebagai bentuk afirmasi. Demikian Pak Ketua. Ya udah. Kalau Pak Wamen apalagi udah berkonsultasi dengan ahli Tata hukum negara sudah Pak Menko udah selesai, udah kita tinggal ketok palu aja ini. Tinggal persoalannya itu Provinsi Papua atau Papua Selatan ya? Ditambahkan selatan Ya, oke. Semua untuk 3 ya. Jadi ini kena kini kita ini sekarang ini bahas yang selatan dan nanti akan mutadis dengan yang lain. Disebutnya untuk pertama kalinya pengisian ASN di Provinsi Papua Selatan. ASN-nya dipanjangin aja. Pengisian aparatur sipil negara dengan mengangkat pegawai honorer orang asli Papua yang telah terdaftar sebagai tenaga honorer di Badan Kepegawaian Negara Nasional Negara ya, sebagai calon pegawai negeri sipil dan calon pegawai pemerintah dengan perjalanan kerja. Oke. Ini gajinya nih P3K itu kan dibebankan ke provinsi. Oh ya. Kalau P3K. Pesan. Ketua, mungkin koreksi redaksi aja. Masukan untuk yang huruf A ya, karena di situ ada kata sebagai 2 kali di situ ya. Jadi sebagai tenaga honorer di Badan Kepegawaian Negara sebagai calon. Kalau saya boleh ngasih masukan, menjadi aja, menjadi calon gitu. Terima kasih Ketua. Tetap sebagai kemudian menjadi ya, menjadi calon. Oke. Persyaratan untuk menjadi aparatur sipil negara sebagaimana dimaksud pada huruf A berusia paling tinggi 50 tahun. Penataan aparatur sipil negara selanjutnya di Provinsi Papua Selatan diatur lebih lanjut dengan peraturan menteri yang membidangi aparatur sipil negara dengan memperhatikan ketentuan pada asal sebagai bentuk afirmasi. Oke. Peraturannya peraturan P-nya peraturan menteri besar. Nah, ada pertanyaan. Kalau dijelaskan seperti ini di poin A itu, selama ini kan P3K itu menjadi tanggungan APBD ya. Nah, itu gimana kita mensinkronkan dengan pasal-pasal di sebelumnya yang kita menjelaskan bahwa semua proses ini lebih diutamakan penggunaan anggarannya dari anggaran APBN. Kira-kira ini ada masalah nggak nih? Ada saran buah istilah tenaga honor K2 itu barangkali itu yang mengklasifikasikan apakah pembiayaan dengan APBD atau APBN. Jadi saran saya barangkali kategori saja Pak Ketua. Jadi tenaga honor kategori 2 tidak pakai 1 2 pilih honor saja mungkin. So, nanti di situ APBD APBN-nya. Yang nomor 3. Nggak, jadi sebetulnya kalau sudah di BKN itu sudah kategori 2 ya, benar ya? Dengar Pak ya? Nggak perlu ditegaskan. Silakan Pak BKN. Saya lengkapi sedikit. Ya. Tadi dibuat dalam draft itu poin D itu 1B batas usia paling tinggi 50 tahun di dalam PP 49 dan paling rendah 20 tahun. Apakah tidak perlu kita buat yang paling rendah?
Barangkali mereka yang 17, 14, 18 tahun bisa melamar, dan itu melanggar ketentuan PP 49 itu. Kalau PP 49 itu dibunyikan 20 tahun dan maksimal 50 tahun. Kalau berkenan ya kita tinggal menambah minimal 20 tahun. Nggak usah lah. Ya, nah, Pak. Ya, sudah Pak Samsul? Sudah siap. Oke, silakan Pak Pegawai. Terima kasih Bapak Pimpinan. Izin Pak Menteri. Tunggu dulu, jangan dulu tambah dulu, tunggu dulu. Jangan lu tambah dulu itu. Oke, silakan Pak Pegawai. Jadi yang pertama, untuk tenaga honorer K2 Papua, karena belum ada Papua Selatan, sekarang masuknya dalam Provinsi Papua. Itu jumlahnya 8.658. Dari 8.658 itu 7.867 itu SMA, SMP, dan SD. Nah, ini apakah mereka akan berdampak pada pembentukan provinsi baru kalau rekrutmennya adalah SMA, SMP, SD? Itu yang pertama. Yang kedua, tidak semua tenaga honorer K2 yang ada dalam database itu OAP. Jadi banyak yang non OAP. Betul. Ini apakah yang akan diangkat itu semuanya tenaga honorer K2 atau hanya yang OAP saja? Dan lebih banyak yang non OAP ya? Banyak yang non OAP. Nah itu. Kemudian yang ketiga, mungkin persyaratan 50 tahun itu adalah untuk PNS, bukan untuk ASN, karena untuk P3K tidak ada batasan usia. Jadi untuk PNS itu berusia bisa paling tinggi 50 tahun, tapi ini hanya untuk pertama kali. Setelahnya mungkin harus kembali lagi, karena ini untuk pertama kali, setelahnya harus kembali lagi ke 35. Atau diberikan jangka waktu, Papua diberikan afirmasi untuk menerima CPNS dari umum yang usianya paling tinggi 50 tahun selama 5 tahun ke depan. Karena ini database Dukcapil di sana masih untuk orang Papua masih belum akurat. Jadi banyak sekali orang-orang tua yang KTP-nya umurnya 25. Jadi ini yang daftar CPNS itu 18 tahun tapi umur kalau lihat mukanya itu sudah tua gitu Pak. Jadi data Dukcapilnya sendiri belum rapi. Jadi misalnya diberikan waktu 5 tahun ke depan, usia maksimum 50 untuk CPNS umum itu mungkin bisa juga gitu. Boros di muka ya Pak. Ya Pak Kepala. Boros di muka ya. Boros di muka. Nah kemudian yang 4B yang seperti disampaikan Pak Gus Pari Gaus tadi itu kebanyakan guru Pak. Jadi tidak mungkin serta-merta menjadi pejabat struktural. Jadi memang sudah tadi disampaikan oleh Pak Menteri bahwa pertama adalah dipindah dari provinsi, kedua di job fit yang setara, yang ketiga seleksi terbuka untuk yang lain. Saya kira sementara itu Pak. Makasih. Jadi kalau menurut saya dengan informasi yang disampaikan barusan oleh Kepala BKN, justru yang ayat 2 itu menjadi nomor 1 menurut saya. Jadi penataan aparatur sipil negara di Provinsi Papua Selatan diatur dengan peraturan menteri yang membidangi aparatur sipil negara dengan memperhatikan ketentuan sebagai bentuk afirmasi. Baru nanti secara spesifik kita bicara tentang yang untuk pertama kalinya, gitu, ya. Jadi, karena ternyata kan masalahnya nggak sederhana, kompleks, ya. Kalau lihat faktanya, lihat data itu nggak dengan mudah. Walaupun kita bilang orang asli Papua, ternyata nggak semua, gitu kan. Nah, jadi yang ayat 1 penataan aparatur sipil negara, jangan pakai selanjutnya di Provinsi Papua Selatan, ya. Diatur, lebih lanjutnya hilang. Diatur dengan peraturan menteri yang berwenang aparatur sipil negara dengan memperhatikan bentuk afirmasi, memperhatikan ketentuan bentuk afirmasi. Nah, gimana? Dengan memperhatikan gimana Pak? Gini, dengan ketentuan-ketentuan khusus sebagai bentuk afirmasi. Ya, dengan ketentuan-ketentuan khusus sebagai bentuk afirmasi. Memperhatikannya dihapus. Dengan memperhatikannya hapus. Ya. Ya. Nah, jadi ini nanti menjadi entry point untuk nyusun roadmap tadi.
Jadi Kementerian Dalam Negeri kalau membuat roadmap rencana kerja harus lintas KL. Nah, ini termasuk khusus untuk ASN. Nah, kemudian yang ayat 2-nya, untuk pertama kalinya pengisian aparatur tenaga di Provinsi Papua Selatan melakukan dengan mengangkat pegawai honor orang asli Papua. Jadi orang asli Seponya, Pak. Orang asli Papua yang terdaftar sebagai tenaga honorer. Nah, menurut saya kategori 2-nya kan nggak perlu lagi ya, karena sudah BKN. Iya, sebagai tenaga honorer yang terdaftar, yang telah terdaftar sebagai tenaga honorer di BKN. Benar, Pak? Ya. Pak BKN. Jadi di Papua ini sekarang sedang demo, Pak. Demonya oleh tenaga honorer non K2 yang jumlahnya jauh lebih banyak daripada K2. Mereka ingin juga diperhatikan gitu. Tapi jadi mungkin tenaga honorer K2 perlu ada di sana, Pak, karena untuk membedakan dengan tenaga honorer non database. Tapi makin sering demo nanti, Pak, kalau dibuat K2 yang lain nggak dimasukin. Gimana tuh? Nah, tapi, artinya sementara kan kita butuh. Dari segi jumlah kan sebetulnya yang demo sekarang nggak tertampung dengan K2 itu kan kita butuhkan juga sebetulnya. Atau dilepas orang asli Papua sebagai tenaga honorer, atau kalaupun mau dibuat ini ya didaftarin dulu dia ke BKN semuanya. Gimana? Sebetulnya sekarang ini pemerintah Menpan RB sudah memberikan formasi 20.000 untuk Provinsi Papua dan Kabupaten Kota. Sekarang ini sedang dalam proses verifikasi. Kemudian tahun 2021 juga ada tambahan formasi 8.895. Itu sebetulnya untuk menampung tenaga honorer K2. Jadi dari jumlah itu sebetulnya ini sudah menampung semuanya untuk tenaga honorer K2 maupun untuk tenaga honorer yang umum tadi. Berarti itu kan udah masuk ke ayat 1 tadi kan, yang jumlah formasi disiapkan segala macam tuh nanti sampai turun kan ada 1. Nah kalau gitu berarti tetap dibuat K2-nya, Pak. Tenaga honorer kategori 2. Untuk yang pertama kali nih tetap. Oke, yang lain sisanya itu ngikutin kebijakan Menpan RB, ada formasi khusus tadi ya. Balik ke ayat 1. Walaupun itu sekarang ini sedang dilakukan verifikasi untuk menampung mereka. Menjalin calon. Nah, tadi pertanyaan soal kalau disebutkan pegawai pemerintah dengan perjalanan kerja itu tanggungannya siapa nanti, Pak? APBN atau APBD ya? Kalau formasinya dari pemerintah, ini biasanya dari DAU, Pak. DAU? Iya, kalau P3K. Pimpinan. Teddy pimpinan. Jadi memang persoalannya itu ada miss itu Pak Bima yang berkaitan dengan dari DAU atau APBD dengan terbitnya Kepres atau Perpres itu tentang P3K yang daerah memahami itu dianggap sebagai sebuah atau dianggap anggarannya dari APBD. Nah, tapi ketika kita bincangkan dengan Kemenpan RB, memang sebetulnya P3K juga diambilnya dari DAU. Nah, ini yang kemudian menyebabkan daerah-daerah juga tidak memenuhi formasi P3K karena kekhawatiran membebani keuangan daerah. Yang kalau kita kemarin kan kita pernah kunjungan ke berbagai daerah, itu informasi itu tertangkap oleh kita. Itu kalau kemudian ini juga sebagai bentuk dukungan terhadap kategori 2 paling tidak memang harus. Kenapa? Karena K2 itu harusnya sudah tidak ada lagi di Indonesia ini. Karena sebagai bentuk dari kewajiban kita itu, karena K2 itu kan harusnya sudah jadi ASN atau jadi PNS semuanya. Demikian pimpinan, terima kasih. Informasi lagi Pak Ketua. Silakan Mas Samsul. Tambahan melengkapi apa yang sudah disampaikan Pak Teddy, ketika kita berkunjung ke Provinsi Jawa Barat, mereka menyampaikan siap untuk membayar honor K2 ini dari APBD mereka, sepanjang kuotanya itu diberikan keabsahannya
dari pemerintah kepada pemerintah daerah Provinsi Jawa Barat. Dijawab oleh Pak Menteri ketika itu, Pak Cahyo, bahwasanya kuota tetap akan dipegang oleh Kementerian PAN, artinya di pusat. Jadi artinya kuota dan pendanaan tetap dari pusat. Ini tambahan informasi saja. Pimpinan, izin pimpinan nambahnya sedikit. Kalau itu Jawa Barat menurut saya karena relatif mampu. Tapi kalau daerah-daerah yang di luar Jawa Barat untuk membebani keuangan dengan APBD itu termehek-mehek. Pimpinan, terima kasih. Pimpinan. Interupsi Pak Hendro, silakan. Ya, makasih pimpinan. Minta diperjelas oleh Menpan RB atau dari BKN kaitannya dengan P3K. Jadi setiap instruksi keputusan untuk menambah P3K itu kan bermasalah di daerah. Nah, saya ingin minta penjelasan apakah penambahan P3K ini berkorelasi atau otomatis penambahan DAU itu. Ini yang menjadi masalah. Terima kasih. P3K itu ada batas usia enggak? Iya. P3K ada batas usia. Tapi ya sebetulnya sih itu sosialisasi aja saya kira ya. Sosialisasi dari apa tadi? Kepres atau Perpres? Bu Ses. Soal tadi yang itu DAU dan bukan anggaran Pemda. PP ya? Pimpinan, interupsi pimpinan. Itu perpresnya nggak menegaskan begitu kok. Jadi kan mau disosialisasi nggak ada, nggak bunyi begitu. Itu terima kasih. Gimana bunyinya, Pak? Ya nggak otomatis tidak spesifik untuk berkorelasi dengan penambahan DAU. Nah ini kalau gitu kita tanya, sekarang P3 ini sekarang anggarannya siapa yang tanggung jawab? Pak Ketua, izin Ketua. Kok kenapa Pak? Tunggu Pak, ini mereka saling mau bingung mau siapa yang mau jawab nih. Pak Bima, siapa? Baik Pak. Jadi ini ceritanya agak panjang Pak. Nggak apa-apa, kita dengarin aja Pak. Dulu belanja pegawai itu cukup. Kemudian ketika terjadi moratorium, belanja pegawai itu digunakan untuk kegiatan lain. Jadi belanja pegawainya menjadi turun. Nah, Kementerian Keuangan merasa bahwa belanja pegawai itu harus tetap belanja pegawai, tidak boleh digunakan untuk kegiatan lain. Jadi mereka hanya menambahkan dari jumlah dulu kok cukup, sekarang kalau saya tambah sekian mestinya juga cukup. Padahal dana itu sudah digunakan untuk kegiatan yang lain. Nah itu masalahnya di sana Pak. Jadi banyak daerah yang kemudian tidak memiliki anggaran untuk membayar P3K. Memang ada tambahan dari Kementerian Keuangan untuk DAU, tapi jumlahnya kalau dihitung dari total P3K yang diterima tidak mencukupi. Tapi kalau dihitung dari belanja pegawai yang dulu saya berikan itu cukup sebetulnya. Jadi ini memang ada mismatch dalam pengertian belanja pegawai yang sekarang ini. Jadi memang kalau dari aturannya belanja pegawai itu masih DAU Pak. Tapi sekarang ini banyak yang membayarkan dari PAD, dari daerah sendiri. Saya kira beginilah, semua nanti masalah yang belum tertampung di ayat 2 ini itu dikembalikan ke ayat 1. Silakan. Boleh pimpinan izin Pak Menpan, mohon izin Pak Menko, jika diizinkan. Kami mencoba membantu merumuskan nanti setelah mendengarkan pandangan juga Kepala BKN tadi. Jadi proteksi yang kita mau berikan ini afirmasi adalah satu untuk pengangkatan CPNS umum, dalam hal ini PNS pada umumnya. Jadi sumber PNS kan ada dua, ada yang sudah jadi honorer, ada yang belum jadi honorer tapi usianya sudah di atas 35 tahun. Nah ini rumusan kita baru honorer dan P3K. Jadi sebenarnya ada 3 Bapak. Satu, calon PNS pada umumnya, istilah Pak Bima tadi itu. Jadi misalnya saya sarjana, orang asli Papua, tapi usia saya sudah 40 tahun, tapi saya bukan honor daerah, saya juga mau jadi PNS.
Nah ini harus ditampung di sini supaya bisa jadi bisa diangkat jadi PNS. Klaster kedua adalah yang sudah jadi honorer. Iya, yang orang asli Papua. Yang ketiga adalah P3K. P3K penjelasannya kepala BKN itu tidak ada batasan usia. Jadi kalau kita kunci 50 tahun justru bermasalah. Karena P3K itu boleh lebih dari 50 tahun. Nah ini kita tinggal normakan pimpinan. Demikian pimpinan, makasih. Enggak, kalau yang pertama tadi yang Bapak bilang sarjana tapi umur 40 tahun dia mau daftar, itu saya kira kan bisa selesai di ayat 1 kan? Benar nggak? Atau dia untuk pertama kali juga bisa ya? Ya, untuk pertama kali Pak. Jadi mohon maaf Pak Ketua. Jadi ayat 1 tetap, ayat 2 itu pengisian aparatur, untuk pertama kalinya pengisian aparatur sipil negara di Provinsi Papua Selatan dapat dilakukan dengan, mungkin jangan ABC ya, 1 calon pegawai negeri sipil CPNS ya, calon pegawai negeri sipil, kemudian 2 pegawai honorer orang asli Papua yang telah terdaftar sebagai tenaga honorer kategori kedua di Badan Kepegawaian Negara, dan ketiga adalah P3K. Jadi jelas Pak, klasifikasinya jelas. Jadi CPNS yang umum itu kan tergantung pendistribusiannya nanti, tapi yang kedua itu kita beri afirmasi buat orang asli Papua yang tenaga honorer, di situ kita bunyikan sekaligus usianya maksimal 50 tahun. Baru yang ketiga adalah P3K. Karena ada peraturan pemerintah mengenai P3K itu usianya bisa 59 tahun, Pak. Kalau kita kunci 50 tahun malah justru kita membatasi, Pak. Oke. Ya. Baik. Baik. Jadi nomor 1 calon pegawai negeri sipil, 2 pegawai negeri asli Papua yang terdaftar sebagai tenaga honorer K2 di Badan Kepegawaian Negara yang berusia maksimal 50 tahun. Ya, gitu. Ya, ayat 1 2 maksimal 50. Yang berusia maksimal. Ya, nomor 1 2 sama. Ya. Nomor 1 juga CPNS yang maksimal 50 tahun, Pak. Karena tadi yang disampaikan oleh Pak Bakhtiar tadi. Ya. Oke. Yang ketiga pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja. Ada koreksi sedikit Pak Ketua. Silakan Pak. Mohon izin. Pada angka 2 itu, situ dibunyikan memang pertamanya 1 calon pegawai negeri sipil, yang kedua pegawai honor. Hanya saja persoalannya pegawai honor orang asli Papua yang terdaftar sebagai tenaga honor kategori 2. Kita mau mengangkat pegawai honor, tapi sementara mereka sudah menjadi tenaga honor juga. Bagaimana itu barangkali Pak Bima? Ya, bisa di situ kan dibunyikan pegawai honorer yang orang asli Papua sebagai tenaga honor kategori 2 yang terdaftar sebagai, jadi artinya mereka kan sudah terdaftar sebagai K2 di BKN, tapi kita mau menjadikan mereka menjadi pegawai honor juga. Itu bagaimana? Enggak Pak, itu ayat 2-nya kan berbunyi untuk pengisian aparatur sipil negara di Provinsi Papua dapat dilakukan dengan, kan selama ini honorer kan bukan aparatur. Ya, begitu Bu. Sehingga itu honorer itu untuk menjadi aparatur sipil negara. Iya. Sudah dipayungi oleh ayat 2 itu Pak. Calon pegawai. Yang B-nya saya maksud Pak Menteri. Iya, B-nya itu kan berinduk ke 2 bahwa menjadi aparatur ya, honorer kategori 2 untuk menjadi aparatur itu maksudnya. Sehingga dengan sendirinya menjadi aparatur sipil negara. Karena sudah ada di ayat 2-nya itu payungnya. Ayat 2 payungnya, Pak. Di atas. Ya, apakah tidak dijelaskan untuk membedakan status mereka antara pegawai honor sebelum dia diterima menjadi pegawai, apakah dibunyikan yang dimaksud oleh Pak Menteri tadi sebagai aparatur mereka, supaya berbeda antara baris pertama dengan baris keduanya itu. Pegawai honor orang asli Papua terdaftar sebagai tenaga honor kategori 2. Pimpinan menyempurnakan kalimatnya aja pimpinan. Jadi yang huruf B ini yang dimaksud mengangkat pegawai honorer UAP yang terdaftar sebagai tenaga honorer K2 di BKN menjadi PNS, menjadi CPNS. Jadi
ditambah menjadi CPNS yang berusia maksimal 50 tahun. Kalau menjadi P3K kan tidak ada batasan usianya. Ya, jadi menjadi CPNS biar terang. Demikian pimpinan. Iya. Iya betul. Clear tuh. Yang terberat sebagai orang asli di badan kewenangan menjadi calon Indonesia yang Clear itu. ya itu juga ayatnya depannya di atasnya juga harus ada tambahan itu, dilakukan dengan, bukan dilakukan dengan, mungkin dilakukan dengan penerimaan kali ya. Ya. Hah? Kan nggak dilakukan dengan calon kan nggak? Penerimaan. Ya. Izin Pak. Silakan Pak. Izin Pak. Sedikit menyempurnakan Pak. Untuk yang 2A, kalau diperkenankan berusia paling tinggi 48 tahun Pak. Karena kalau 50 tahun nanti tidak dapat pensiun. Jadi di dalam aturannya mereka bekerja selama 10 tahun. Jadi kalau pensiunnya nanti 58, jadi 48 lebih aman Pak. Yang untuk CPNS itu kan umum Pak ya. Jadi maksimal berusia 48 tahun supaya nanti tidak ribut lagi, mereka menuntut pensiun nanti gitu. Iya. Itu yang untuk A. Ya boleh. Iya. 48 tahun. Pak. Setuju. Paling tinggi 40, tinggi umum. Ya, 48 tahun. Yang A, 2A paling tinggi 48 tahun. Bukan OAP dia. Setuju Pak. Pimpinan, Pak Teddy. Saya hanya mau bertanya saja, karena di beberapa daerah realitasnya ada K2 yang usianya juga di atas 50 tahun. Nah, apakah kemudian dengan kita kunci di paling tinggi 50 tahun, dia kemudian tidak bisa menjadi CPNS gitu. Padahal kemudian kalau ke P3K, jadi maksud saya di B nggak keambil, di C juga nggak keambil, misalnya seperti itu pimpinan. Terima kasih pimpinan. Makanya saya ingin klarifikasi, ada tidak K2 di Papua yang itu usianya lebih dari 50 tahun? Karena sepengetahuan saya di beberapa daerah ada kategori 2 yang usianya di atas 50 tahun. Kalau tadi informasi dari Pak Kepala BKN kayaknya nggak ada Pak. Karena yang KTP-nya 25 tahun saja, ya kan? Masih KTP-nya kalau 48 tahun betul. Supaya dia dapat pensiun ya Pak Adi. Nggak ada. Itu 48 tahun loh, yang A 48 tahun. 48 tahun Pak, betul. Iya. Yang bawah juga 48 tahun Pak. Ketua. Kenapa? Ketua izin. Nanti nggak dapat pensiun dia. P3 kan lain, P3 kan. Ketua. Silakan. Masukkan aja, mungkin koreksi redaksi yang B. Jadi pegawai honorer OAP yang terdaftar kategori 2. Jadi nggak usah ditulis lagi sebagai kategori. Ya. Pegawai honorer OAP yang terdaftar kategori 2 di BKN. OAP-nya orang asli Papua nih. Ya, diperpanjang, jangan disingkat. Itu CPNS yang A nggak pakai OAP juga? OAP juga lah. Oke, terima kasih Ketua. Orang calon progres negeri sipil orang asli Papua. Ya OAP dulu aja ya. Nanti repot lagi. Nah, yang B otomatis ikut yang A. Kalau yang A 48, yang bawah juga 48. Kan nanti akhirnya kan jadi CPNS juga. Nggak, beda Pak. Kalau untuk kategori 2 itu 50 tahun tidak apa-apa karena dia sudah punya masa kerja Pak. Oke. Tapi jangan sampai lebih dari 50 tahun, nanti kasus Sragen terulang lagi. Oke. Ya. Oke. Oke. Cukup ya? Cukup. OAP ada orang asli Papua di ketentuannya sudah disingkat Pak. Iya maksudnya. Nggak usah disingkat, nggak usah diperpanjang maksudnya. Jangan. Terus panjang semua. Sedikit tambahan Pak, mungkin izin. Silakan. Apakah dimungkinkan untuk tenaga honorer K2 itu semuanya saja diangkut Pak? Karena jumlahnya tidak banyak. Gimana? Jadi untuk B itu, pegawai honorer orang asli Papua. Usulan kami, kenapa tidak semua pegawai honorer tenaga honorer K2 saja diangkut semua Pak? Jadi PNS karena jumlahnya tidak banyak. Daripada mereka nanti ribut lagi Pak. Lebih bagus juga. Setuju pimpinan, setuju. Setuju lah. Setuju lah.
Jadi gimana? Pegawai non asli Papua yang terdaftar P2 otomatis pegawai honorer yang terdaftar kategori 2, jadi OAP-nya tidak perlu Pak. Jadi semua pegawai honorer K2 itu bisa diangkut. Oh jangan Pak, ini justru kita bicara tentang afirmasinya ini. Maksudnya Dan yang lainnya. Saya ada tambah Silakan. 2 kata saja Pak. ya, Pasal ayat 1 itu bunyinya adalah ketentuan mengenai penataan aparatur. Jadi ditambah kata-kata di depan itu ketentuan mengenai Pak. Oh, Karena kita mau limpahkan ke peraturan menteri. ya. Ketentuan mengenai penataan aparatur. Siap. Ya, makasih. Iya, iya. Selatan aja tuh, Papua Tengah, Papua. Nanti undang-undangnya sendiri Pak. Ini khusus Papua Selatan. Siap, Bro. Siap. Cukup. Siap, Bro. Cukup ya? Enggak, kalau yang mau ngangkat orang semuanya. Pimpinan, sebentar pimpinan Teddy. Izin pimpinan, saya hanya ingin inikan saja tadi apa yang dikatakan oleh Pak Bima. Kalau K2 di Papua ini tinggal berapa, kemudian berapa Papuanya, asli Papuanya dan berapa non Papuanya gitu, atau orang asli Papua dan bukannya. Sehingga kalau kemudian ini juga presentasinya tidak terlalu banyak, toh kita juga masih memerlukan 20% itu. Memang bisa ada pengaturan lain pimpinan. Tapi maksud saya yang harus masuk itu adalah yang K2 orang asli Papuanya. Dan khawatir saya ini masih ada di atas yang 50 tahun pimpinan. Nah, menurut saya begini, undang-undang ini sebetulnya pasal-pasalnya kita buat justru untuk afirmasi itu. Jadi kalaupun kemudian nanti kebijakannya mau diambil semua, yaitu kebijakan dari BKN saja, nggak usah dibuat dalam undang-undang ini. Tapi yang penting setiap rekrutmen CPNS, P3K, honorer itu harus memperhatikan orang asli Papua. Ini untuk ini aja. Itu sebetulnya. Jadi kalau nanti mau diambil semua kebijakannya itu kebijakan aja, tidak diatur dalam undang-undang ini gitu. Kiri ya, gitu. Setuju Pak Menteri? Setuju ya semua ya? Oke, terima kasih. Kalau udah setuju udah selesai kita. Pas juga 11:30. Baik Bapak Ibu sekalian, dengan kita tadi sudah merumuskan tambahan pasal di dalam rancangan undang-undang ini yang memang agenda kita pada pagi hari ini membicarakan soal itu. Intinya adalah bahwa kita sudah menemukan sekarang payung hukum yang kemudian nanti bisa dilanjutkan dengan peraturan-peraturan teknis berikutnya berkaitan dengan soal pengadaan ASN di provinsi baru di Provinsi Papua. Ada 3 provinsi, yaitu Provinsi Papua Selatan, Papua Tengah, dan Provinsi Papua Pegunungan. Sebelum saya akhiri, kami atas nama Komisi mengucapkan terima kasih pada Pak Menko Polhukam sebagai interim Menteri PAN dan RB. Kita doakan semoga Pak Menteri PAN RB cepat sembuh, segera sembuh, supaya bisa bergabung lagi bersama kita. Terima kasih juga Ibu Sasmen, Bapak Kepala BKN, Pak Dirjen Polpum, Pak Kepala BKLAN, dan seluruh jajaran. Terima kasih juga kepada Bapak Ibu pimpinan dan anggota Komisi 2 DPR RI, baik yang hadir secara fisik maupun hadir secara virtual. Dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin, maka rapat ini bisa saya nyatakan ditutup. Terima kasih, selamat siang, salam sejahtera bagi kita semua. Bila taufiq hidayah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.